Nama benda, nama tempat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam LI Media TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Anggi Septia di acara Obras Ngobrol bareng Santri Insya Allah. Senang sekali saya rasanya dapat menemani pemirsa selama 30 menit ke depan. Yang insya Allah selama 30 menit ke depan ini acara kita insya Allah bermanfaat untuk pemirsa yang di rumah. Kali ini tema pada malam hari ini adalah SMK bisa berprestasi. Seperti apa narasumber kita? Jangan kemana-mana pemirsa. Dan sebelum lanjut video ini jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Jangan kemana-mana, kita bakal balik di Obras Ngobrol bareng Santri Insya Allah. Pemirsa LI Media TV dimanapun Anda berada, masih dengan saya Anggi Septian di Obras Ngobrol bareng Santri Insya Allah bermanfaat. Alhamdulillah pemirsa, di studio kita ini sudah hadir narasumber yang menginspirasi, yang pastinya bakal keren habis, yang pastinya bakal menjadi inspirasi untuk pemirsa di rumah. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat malam. Malam. Gimana kabar ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita lanjut pembahasan selanjutnya yang bakal seru, pastikan pemirsa like, komen, dan share video ini. Jadi boleh perkenalkan dulu nih, namanya siapa, asalnya dari mana? Dari yang tengah dulu. Siapa namanya? Nama saya Anissa Muda. Bisa dikerasin biar pemirsa itu dengar. Namanya siapa tadi? Anissa Muda. Anisatun Mahmudah. Pemirsa asalnya dari mana? Binjai dulu. Binjai. Jadi orang Binjai nih. Tangannya dulu. Bisa disapa nih orang Binjai. Orang Binjai. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Well. Anisatun ya. Iya. Oke, yang dari sini nih, baik. Yang dari pojok ini. Perkenalkan, nama saya Novi Indriani. Asalnya dari SKPG SP8 Sungai Pukat. Sungai Pukat ternyata. Nanti ya, alhamdulillah. Dari ini nih, nanti. Perkenalkan, nama saya Islamiati Siri. Ati ya.
Namanya siapa namanya? Kalau pemirsa kan belum tahu nih. Siapa namanya? Baik, perkenalkan nama saya Islamiyanti Sidik. Saya dari SKPH SD 5 Manis Raya. Dari Manis Raya. Silakan salam-salam untuk pemirsa. Sapa dulu dong. Assalamualaikum gitu, atau selamat malam warga Manis Raya. Ini aku masuk TV nih. Ini masih YouTube nih, coba-coba. Assalamualaikum, selamat malam warga Manis Raya. Jadi gini, saya mau tanya nih. Kemarin kan saya dengar-dengar kalian baru saja memenangkan lomba cerdas cermat di STKIP. Sebenarnya dari lomba cerdas cermat itu kalian itu persiapannya seperti apa sih, kok bisa langsung bisa juara gitu? Prosesnya seperti apa? Bisa dari Jati dulu lah. Prosesnya nih ya Pak. Awalnya tuh kita tuh memang nggak ada persiapan sama sekali, apalagi waktunya tuh mendadak banget. Untuk di situ tuh kita ngejar banget les sampai memakan ngambil waktu selesai selesai istirahat sholat asar, kita ngambil waktu itu terus ditemani dengan guru-guru pembimbing sampai sore banget kita lesnya. Awalnya nggak yakin kan bisa menang, tapi tuh kita sadar bahwa kita satu tim tuh harus yakin dan saling percaya Jadi satu untuk sama lain. persiapannya kurang lebih berapa lama ini? Nggak nyampe 2 minggu sih Pak. Nggak nyampe 2 minggu, tapi bisa juara ya, Ya alhamdulillah. Ini persiapan 2 minggu, nggak nyampe 2 pekan atau 2 minggu bisa berprestasi ini. Kalau untuk lawan nih, lawan dari cerdas cermatnya nih, berapa lawan sih? Atau berapa yang dihadapin? Ini dari Novi, silakan. Ada 6 lawan. Iya. Ada 6. Ada 6. Dari mana aja itu? Dari SMA mana? Apakah ini itu event yang buat umum atau hanya sekolah-sekolah yang tertentu yang dipilih oleh STKIP untuk ikut dalam perlombaan? Untuk umum. Jadi umum ya, jadi umum, lombanya untuk umum. Jadi berapa total pesertanya dari cerdas cermat tingkat SMA ya, tingkat menengah atas ya ini ya? Berapa? Total peserta semuanya 18 orang. 18 orang, berarti berapa tim? 6. 6 gitu. Jadi untuk mapelnya nih, mapelnya itu apa aja sih yang diujikan, yang menjadi bahan untuk cerdas cermatnya? Bisa dijelaskan apa aja? Ada 5 mata pelajaran. Yang pertama matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, sama pengetahuan umum. Jadi matematika yang pertama, matematika terus Bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, terus apa lagi? Bahasa Inggris, wawasan kebangsaan, wawasan kebangsaan, pengetahuan umum. pengetahuan. Ini menarik sekali pemirsa. Jadi 5 mapel jadi harus dikuasai sama satu tim. Iya. Apakah ada metode sendiri nih supaya bisa berhasil? Misalkan nih gini, si Api ini saya fokusnya ke 2 mapel nih, misalkan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Nanti dibagi-bagi atau gimana? Jadi tutor, mentor kalian atau membimbing guru-guru kalian itu mengarahkannya gimana? Adakah strategi khusus biar menang gitu? Kita tuh kayak dibagi gitu, khususnya kayak misalnya pelajaran bahasa Indonesia tuh yang menguasai itu misalnya saya, kayak biar ada apa sih gacoknya ibaratnya di pelajaran Khusus. itu. Jadi kayak misalkan kalau bahasa Indonesia siapa dari antara 3 ini? Kalau bahasa Indonesia saya. Kalau matematika Saya. matematika Andi satunya. Kalau Novi apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Waduh, bahasa Inggris. Tepuk tangan dong. Jadi ini adalah siswa dari SMK Kaliman Terpadu yang memenangkan juara lomba cerdas cermat di STKIP. Jadi selama lomba cerdas cermat ini untuk Andi Satun ya, suka duanya itu apa? Gitu. Coba dijawab. Ya, pas lomba. Yang dikerasin. Pas lombanya. Ya, pertama-tama tuh kayak ragu. Ragu kenapa ragu? Ragu kayaknya kayak gak bakal bisa. Sekali kalau udah menuju tuh rasanya udah plong banget rasanya tuh kayak. Jadi pertama-tama kalau pas kalian cerdas cermat,
ikut lomba itu ragu, bisa nggak sih? Bisa nggak? Tapi setelah udah maju ternyata plong. Nah, untuk mengatasi kalian itu ragu itu gimana? Apa ada amalan? Apakah ada istighfar atau biasanya ada ninjutsu khusus gitu kan? Genjutsu kan? Atau gimana? Cara tipsnya biar gak ragu, terus biar gak grogi itu apa? Ada nggak tips buat pemirsa nih? Biar nanti kan, ini kan pemirsa kan nonton nih, biar terinspirasi yang bakal lomba itu niru kalian. Moga-moga yang di rumah itu berprestasi juga kayak kalian. Gitu. Tipsnya apa? Tipsnya tuh ya cuma percaya diri sama sesama tim. Percaya diri, saling kompak, percaya diri. Nah kalau dari Novi ini apa? Ya, saya waktu itu baca amalan ada dikasih sama seorang guru. Wih, ada amalan ya? Biar apa? Biar nggak grogi, biar bisa percaya diri juga. Oh gitu, jadi ada juga amalannya ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah jadi ini bedanya pemirsa, anak-anak yang sekolah di pondok pesantren dan anak-anak yang di luar. Karena apa? Anak-anak itu kalau di pondok pesantren pasti dididik. Prestasi itu bukan hanya mengandalkan kekuatan fisik, kekuatan diri kita sendiri, tapi juga mengandalkan Allah SWT. Ini perbedaan pesantren dan sekolah luar. Kita harus bangga dong. Harus bangga menjadi santri. Jadi pemirsa, nanti kita lanjutkan obrolannya yang bakal asik lagi setelah yang satu ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini. Jangan kemana-mana, tetap di Obras Ngobrol bareng Santi. Balik lagi di Obras Ngobrol bareng Santi. Insya Allah kembali ke pembahasan di pemirsa nih, SMK bisa berprestasi. Nah, boleh saya tanya-tanya lagi ya. Jadi dari sekian banyak siswa, kenapa sih kok kalian yang dipilih? Gitu. Boleh dijelaskan dari hati coba. Kenapa guru-guru itu milih kalian? Kan pasti ada apa namanya? Ada anak-anak yang lain. Kenapa hanya kalian? Mungkin tanpa kita sadari ya, kita tuh memiliki prestasi tersendiri. Terus juga karena waktunya mepet juga kemarin, jadi sebenarnya tuh semua orang bisa berprestasi. Cuman karena kendala waktu, jadi mau ngelatih lagi tuh memakan waktu yang cukup lama pastinya. Jadi itu alasannya ya, jadi mungkin karena backgroundnya sudah berprestasi, jadi udah ada ini apa namanya ya, kalau orang itu udah ada pernah ikut lomba, pengalaman. Jadi karena waktunya yang sedikit, jadi cari pengalaman yang sudah matang lah, intinya kayak gitu. Jadi saat kalian lomba di STKIP, di lomba cerdas cermat, soal apa yang paling susah? Yang kalian itu ibaratkan tuh bingung terus sampai kalah poin. Itu apa? Matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris. Berarti ini susah ya? Jadi kurang. Kenapa? Apa susahnya? Apakah karena kurang latihan, atau memang waktunya singkat, atau memang terlalu sulit? Pertanyaannya yang nggak pernah dipelajari di sekolah. Memang waktu menghitungnya singkat. Jadi waktu ya singkat ya. Jadi kalau waktu itu juara duanya itu dari mana? Juara duanya tuh dari SMK Nusantara. SMK Nusantara. Jadi pertama Al-Iman, SMK Al-Iman terpadu juara pertama.
kedua SMK atau SMA? SMK. SMK Nusantara ya. Terus yang ketiga? SMA Nusantara. SMA Nusantara juga. Jadi Al-Iman nomor pertama di antara yang lain. Tangan dulu. Jadi setelah dapat juara nih, apa sih yang didapat kalian gitu? Kan udah berjuang nih susah payah, pasti orang yang berprestasi pasti nggak lepas dari perjuangan, doa, kerja keras, ya nggak? Iya. Nah, setelah kerja keras kalian dibayar dengan hasil juara satu, apa yang kalian dapat? Perasaan apa? Terus dari materi ada kah? Bisa dijelaskan dari Novi? Ya pertama tuh dapat pengalaman juga kan. Pengalaman, jadi dapat pengalaman ya, sebelumnya belum pernah ikut cerdas cermat, menang, dapat pengalaman. Selain itu apa? Jadi mengetahui semua itu apa ilmu-ilmu dari bidang pelajaran yang lain yang nggak pernah dipelajari sebelumnya, jadi tahu. Jadi tahu. Kalau untuk Anissa tuh apa nih? Jadi rewardnya yang didapat itu apa? Reward itu apa namanya, penghargaan. Apa yang didapat? Dan dapat kebenaran mendapat seperti apa? Piala. Bisa dikerasin. Jadi ini belum makan nih kayaknya satu nih. Belum makan ya? Udah makan belum? Udah ya. Jadi harus semangat dong. Ini santri itu harus semangat. Jadi apa aja sih yang didapat? Piala tadi, Piala, terus piagam penghargaan, terus sama uang pembinaan. uang pembinaan. Dari uang pembinaan dari SPKIP-nya ya. Berapa totalnya nih? Uang pembinaannya Total uang pembinaannya tuh ada 550. dibagi 3 berarti. Iya. Intinya buat jajan lah ya. Kalau tiba-tiba dapat uang di jalan kan nggak mungkin, ibaratnya kan kemungkinannya kecil. Jadi hasil prestasi kerja keras ya insya Allah ada manfaatnya untuk diri kita. Selain dapat piala penghargaan, adakah sertifikat? Ada nggak? Ada. Kan ya sertifikat telah memenangkan. Nah kalau itu kan dari SDKIP. Kalau dari pondok pesantrennya gimana? Atau dari sekolahnya ada nggak penghargaan? Penghargaannya? Mungkin sertifikat ya. Iya. Sertifikat dan penghargaan anak-anak yang berprestasi. Ada penghargaannya pasti ada. Mungkin Pasti. belum di launching atau belum diberikan. Tapi tetap ada kali ya. Ada. Jadi untuk kalian kan masuk SMK. Nah sebelum saya tanya-tanya nih masalah cerdas cermat, kita bahas dulu masalah SMK. Kenapa sih alasan kalian masuk SMK? Satu-satu dulu ya, dari Andi dulu. Alasan saya masuk SMK tuh, saya tuh kayak kurang niat untuk untuk melanjutkan bidang pendidikan di kuliah gitu. Jadi tuh saya masuk SMK tuh biar lulus dari SMK tuh setidaknya saya punya pengalaman untuk terjun ke dunia kerja. Oh jadi alasan yang pertama Andi masuk SMK itu karena ada gambaran saya ini nggak mau kuliah, ribet gitu. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi saya pengen langsung kerja, makanya masuk SMK Aliman. Nah, kenapa harus Aliman? Karena sekolah di Aliman tuh selain kita juga mendapatkan pendidikan SMK tuh berupa kayak materi tentang produksi segala macam, terus kita bisa belajar tentang kamera segala macam, ngedit itu tuh kita juga bisa tahu tentang nilai agama. Jadi sekolah Sambil belajar agama. dunianya juga dapat akhiratnya. Makanya karena tujuan Andi adalah pengen kerja tapi juga pengen dapat akhiratnya. Jadi milihnya Aliman karena ada pondok pesantrennya. Nah kalau untuk Andi satu nih apa nih? Tapi dikasih suaranya ya. Pengen nyoba hal baru. Pengen nyoba hal baru. Kenapa harus SMK bisnis dan manajemen? Kan SMK Aliman itu kan ada 2 jurusan, kalau dulu 2 jurusan TKR, terus perikanan, terus ada bisnis manajemen. Kenapa harus bisnis manajemen? Pengen belajar tentang pemasaran. Dan pemasaran ya. Pengen jadi pengusaha semua ternyata pemirsa. Kalau dari Novi apa? Saya sih kurang lebih sama kayak Atia. Pertama tuh pengen lulus sekolah langsung kerja, kurang minat juga kuliah. Terus
Cari pengalaman-pengalaman baru yang belum pernah dapetin sebelumnya. Jadi pengalaman baru gitu ya. Jadi alhamdulillah nih, masuk SMK Kalimantan Terpadu nggak salah. Akhirnya berprestasi juga ya. Nah kalau untuk Novi nih, sebelumnya ada prestasi apa sih sebelum ikut Cerdas Smart nih? Belum ada. Belum ada ya. Kalau untuk di kelas itu juara berapa? Juara 2. Alhamdulillah juara 2 ya. Iya. Kalau untuk event lomba-lomba yang pernah diikuti itu apa? Pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris di Polnep. Polnep kemarin ya. Tapi juara nggak? Enggak. Belum ya. Jadi tapi dapat pengalaman. Yang penting maju dulu, urusan hasil itu belakang. Yang penting itu bermanfaat. Yang penting mau mencoba, intinya kayak gitu. Siswa itu harus mau mencoba. Nah kalau untuk Ati apa prestasi sebelumnya itu? Sebelumnya kayak kita tuh udah pernah Apa? Buat buku. sebelumnya tuh kami pernah buat buku, terus alhamdulillah bukunya sekarang udah jadi. Selain itu juga saya alhamdulillah pinter juga di bidang akademik. Alhamdulillah ya. Kalau untuk kelas itu juaranya berapa? Juara berapa? Juara 3 Juara 3. Pernah juara 1? pas waktu SMP. Oh pernah ya. Tapi insya Allah juara itu nggak menjadi tolak ukur orang itu berhasil. Yang penting kemauan, mengejar prestasi, usaha intinya. Walaupun kita pintar, tapi kalau kita malas-malasan nggak berprestasi. Yang penting apa tadi? Usaha. Nah, ada nggak sih mata pelajaran yang di SMK ini khususnya ini kan bisnis manajemen ya, yang paling kalian suka itu? Kita bahas nih SMK-nya nih. Paling sukanya Paling suka yang paling asik gitu menurut kamu? penataan produk. Penataan produk. Kalau untuk Novi apa? Bisnis online. Bisnis online. Kalau untuk Anissa? Informatika. Informatika. Jadi bisnis online sama. Kalau di dalam SMK Kalimantan Terpadu kan ada namanya produktifnya ya. Jadi itu bagian dari produktifnya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kita balik lagi nih. Kalau untuk bimbingan tadi saat Cerdas Smart itu kan habis asar. Nggak kalian capek? Capek nggak? Habis sekolah nih kan dari jam 7 sampai jam 3, setengah 3. Terus habis itu bimbing. Capek nggak? Sebenarnya sih jika itu bilang capek sih Pak. Capek ya? Cuman tuh karena kita punya kemauan untuk menambah pengalaman kita ke depannya, jadi kita kayak mengurungkan rasa capek itulah. Manfaatnya juga di masa depan gitu. Jadi walaupun capek, yang penting sikat aja. Yang penting kita coba dulu. Nggak apa-apa kesampingkan capek. Yang penting kita berprestasi. Jadi untuk untuk Ani satu nih, capek nggak? Iya, capek. Itu capek juga ya. Apa sih kegiatannya selama di pondok itu? Selain kalian belajar, adakah tambahan kegiatan? Kan pasti ada ngaji, kita ngaji itu capek banget. Tapi kenapa masih gitu? Tapi nanti dulu, jangan dijawab. Kita setelah yang satu ini, nanti di segmen 3 ini pemirsa kita tes seberapa pintar mereka. Oke? Tepuk tangan dulu. Balik lagi di Obras, ngobrol bareng santri, insya Allah bermanfaat.
kembali ke pembahasan nih. Gimana untuk Ani satu nih? Capek nggak setelah sekolah, waktunya padat, terus ngaji, terus masih harus latihan pas kemarin. Rasanya gimana? Capek nggak? Capek, tapi tuh nggak boleh dulu. Kena ya nggak boleh dulu ya. Kalau ngeluh nanti malah down nanti akhirnya moodnya malah berantakan. Akhirnya pas waktu cerdas semuanya malah ngeblank. Kalau untuk Novin, Capek sih, apalagi selain waktu sekolah juga tuh kan ngambil waktu sekolah juga, meninggalin beberapa mata pelajaran, terus nanti habis asar tuh latihan lagi. Tapi alhamdulillah usaha nggak pernah mengkhianati hasil. Memang bener sih, usaha itu nggak pernah mengkhianati hasil. Jadi itu motivasi yang keren ya. Kalau untuk guru pembimbing nih selama 2 pekan ya, 2 minggu ini membimbing dan akhirnya bisa juara 1. Kalau diberi kesempatan untuk ngomong nih, rasa terima kasih nih, mau ngucapin ke siapa aja? Perwakilan siapa nih? Siapa mau ngomong? Nafi ya, Nafi. Silakan. Aku mau ngucapin terima kasih pertama kepada Kamera nih. Oke, kamera nih. mengucapkan terima kasih kepada Pak Gali, Pak Salim, Bu Leni, ya. Bu Uswatun, sama Bu Fitri. Jadi tanpa adanya guru-guru yang keren, yang pembina yang mau meluangkan waktu, mungkin kalian nggak bisa berprestasi. Jadi di balik suksesnya seseorang pasti ada orang yang hebat di belakangnya. Keren nih. Nah, seberapa pintar sih kalian? Enggak pinter-pinter Nggak banget. pintar dong. Bisa dites nggak nih? Kita ada permainan nih buat ngetes kalian ini pinter nggak sih? Pinternya ini benar-benar pinter atau cuma settingan? Ya bener ya. Bisa nggak? Berani nggak nih? Berani. Siapa yang mau maju nih? Ini kita masih rahasia ini permainannya ya. Nih, siapa yang mau main? Sama 2 orang, jadi 2 orang ini permainannya 2 orang nih. Siapa? saya sama Novi. Oke, siap ya? Siap. Oke, jadi ini pembuktian pinter nggak? Oke, jadi kemana-mana bisa setelah yang satu ini. Tetap di Obras ngobrol bareng santri, insya Allah Balik lagi di Obras ngobrol bareng santri, insya Allah bermanfaat. Jadi di sini kita akan memainkan sebuah game di mana nanti saya akan memberikan salah satunya itu kertas. Di situ berisi sebuah pertanyaan. Nanti yang tidak diberi kertas itu menjawab, jawabannya itu hanya iya, bisa jadi, dan bukan. Ya, paham? Paham. Nah, di sini waktunya itu dikasih 2 menit. Nah, kalian berusaha untuk menjawab di sini 5 pertanyaan dalam 2 menit. Nah, dalam 2 menit itu, misalnya ada yang kalian tidak bisa menjawab, nah bisa pas, maka akan pertanyaannya boleh diganti yang selanjutnya. Tuh, bisa? Siap? Siap. Udah. Oke pemirsa, kita akan masuk ke dalam game. Let's go. Oke, dalam waktu 2 menit harus bisa menjawab pertanyaan yang ada di kertas itu. Oke, gamenya dimulai dalam 1, 2, 3, mulai.
Bukan. Ayo. Iya. Bisa jadi. Bukan. Iya. Bukan. Ayo. Iya, bisa jadi. Ayo. Iya. Bukan. Iya. Lagi. Lanjut. Bukan. Satu menit lagi. Bukan. Ayo. Bukan. Ayo. Ti. Bukan. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Ayo, Ti. Bukan. Ti. Lanjut. Iya. Ayo, Ti. Bukan. Ayo, Ti. Iya. Benar. Iya. Lanjut. Iya. Bukan. Nah, oke. Dari game yang pertama tadi, Ati bisa menjawab 2 dari 5 pertanyaan yang ada di kertasnya Nopi. Sekarang gantian nih. Si Nopi bisa menjawab berapa jawaban dari kertas si Ati. Nah, kita mulai pertandingannya dalam 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Nama hewan. Nama benda. Nama tempat. Di Indonesia. Di luar negeri. Prancis. Di Prancis. Paris. Menara Eiffel. Pas. Nama tempat. Nama hewan. Nama benda. Nama orang. Pas. Nama tempat. Nama hewan. Nama orang. Nama orang. Di Aliman. Artis. Pas. Nama hewan. Anjing. Kucing. Berkaki 4. Kambing. Ya. Lanjut. Masih ada? Nama tempat. Nama hewan. Nama orang. Nama makanan. Nama benda. Nama apa? Nama orang. Nama benda. Dari ke pertama lagi nama tempat di luar negeri. Menara Eiffel. Nama benda. Nama. Lanjut. Pas. Nama hewan. Nama orang. Guru. Balik lagi di Obras, ngobrol bareng santri insya Allah bermanfaat.
SMK bisa berprestasi. Nah, boleh saya tanya-tanya lagi ya. Jadi dari sekian banyak siswa, kenapa sih kok kalian yang dipilih? Gitu. Boleh dijelaskan dari hati coba. Kenapa guru-guru itu milih kalian? Kan pasti ada apa namanya? Ada anak-anak yang lain. Kenapa hanya kalian? Mungkin tanpa kita sadari ya, kita tuh memiliki prestasi tersendiri. Terus juga karena waktunya mepet juga kemarin, jadi sebenarnya tuh semua orang bisa berprestasi, cuman karena kendala waktu, jadi mau ngelatih lagi tuh memakan waktu yang cukup lama pastinya. Jadi itu alasannya ya, jadi mungkin karena backgroundnya sudah berprestasi, jadi udah ada ini apa namanya ya, kalau orang itu udah ada pernah ikut lomba, pengalaman, jadi karena waktunya yang sedikit, jadi cari pengalaman yang sudah matang lah, intinya kayak gitu. Iya. Jadi saat kalian lomba di STKIP, di lomba cerdas cermat, soal apa yang paling susah? Yang kalian itu ibaratnya tuh bingung, terus sampai kalah poin. Itu apa? Matematika dan bahasa Inggris. Matematika dan bahasa Inggris. Berarti ini susah ya? Jadi kenapa? Apa susahnya? Apakah karena kurang latihan, atau memang waktunya singkat, atau memang terlalu sulit pertanyaannya, nggak pernah dipelajari di sekolah? Memang waktu menghitungnya singkat. Jadi waktu ya singkat ya. Jadi kalau waktu itu juara duanya tuh dari mana? Juara duanya tuh dari SMK Nusantara. SMK Nusantara. Jadi pertama Al-Iman, SMK Al-Iman terpadu juara pertama. Kedua SMK atau SMA? SMK. SMK Nusantara ya. Terus yang ketiga? SMA Nusantara. SMA Nusantara juga. Jadi Al-Iman nomor pertama di antara yang lain. Tepuk tangan dulu dong. Jadi setelah dapat juara nih, apa sih yang didapat kalian gitu? Karena udah berjuang nih susah payah, pasti orang yang berprestasi pasti nggak lepas dari perjuangan, doa, kerja keras, ya nggak? Iya. Nah, setelah kerja keras kalian dibayar dengan hasil juara satu, apa yang kalian dapat? Perasaan apa? Terus dari materi ada nggak? Bisa dijelaskan dari Novi? Ya pertama tuh dapat pengalaman juga kan. Pengalaman, jadi dapat pengalaman ya, sebelumnya belum pernah ikut cerdas cermat, menang, dapat pengalaman. Selain itu apa? Jadi mengetahui semua itu ilmu-ilmu dari bidang pelajaran yang lain yang nggak pernah dipelajari sebelumnya, jadi tahu. Jadi tahu. Kalau untuk Anissa tuh apa nih? Jadi rewardnya yang didapat itu apa? Reward itu apa namanya, penghargaan? Apa yang didapat? Dapat kebenaran, mendapat sebuah piala. Piala. Bisa dikerasin. Jadi ini belum makan nih kayaknya satu ini. Belum makan ya? Udah makan belum? Udah ya. Jadi harus semangat dong. Ini santri itu harus semangat. Jadi apa aja sih yang didapat? Piala tadi. Piala, terus piagam penghargaan, terus sama uang pembinaan. Uang pembinaan. Dari uang pembinaan dari SPKIP-nya ya. Berapa totalnya nih Ati? Uang pembinaannya? Total uang pembinaannya tuh ada 550. Dibagi 3 berarti. Iya. Intinya buat jajan lah ya. Kalau tiba-tiba dapat uang di jalan kan nggak mungkin, ibaratnya kemungkinannya kecil. Jadi hasil prestasi kerja keras ya insya Allah ada manfaatnya untuk diri kita. Selain dapat piala penghargaan, adakah sertifikat? Ada nggak? Ada kayak sertifikat telah memenangkan. Nah waktu itu kan dari STKIP. Kalau dari pondok pesantrennya gimana, atau dari sekolahnya ada nggak penghargaannya? Penghargaannya? Mungkin sertifikat ya. Iya, sertifikat dan penghargaan anak-anak yang berprestasi. Ada penghargaan pasti ada, mungkin belum di launching atau belum diberikan. Tapi tetap ada kali ya. Jadi untuk kalian kan masuk SMK. Nah sebelum saya tanya-tanya nih masalah cerdas cermat, kita bahas dulu masalah SMK. Kenapa sih alasan kalian masuk SMK? Satu-satu dulu ya, dari hati dulu. Alasan saya masuk SMK tuh, saya tuh kayak
kurang niat untuk untuk melanjutkan bidang pendidikan di kuliah gitu. Jadi tuh saya masuk SMK tuh biar lulus dari SMK tuh setidaknya saya punya pengalaman untuk terjun ke dunia kerja. Oh, jadi alasan yang pertama Ati masuk SMK itu karena ada gambaran saya ini nggak mau kuliah, ribet gitu. Iya. Intinya kayak gitu. Jadi saya ingin langsung kerja, makanya masuk SMK Aliman. Nah, kenapa harus Aliman? Karena sekolah di Aliman tuh selain kita juga mendapatkan pendidikan SMK tuh berupa kayak materi tentang produksi segala macam, terus kita bisa belajar tentang kamera segala macam, ngedit itu tuh kita juga bisa tahu tentang nilai agama. Jadi sekolah Sambil belajar agama. dunianya juga dapat akhiratnya. Makanya karena tujuan Ati adalah pengen kerja tapi juga pengen dapat akhiratnya. Jadi milihnya Aliman karena ada pondok pesantrennya. Nah, kalau untuk Ati satu nih, apa nih? Tapi dikasih suaranya ya. Ya pengen coba hal baru. Pengen nyoba hal baru. Kenapa harus SMK bisnis dan manajemen? Kan SMK Aliman itu kan ada dua jurusan, kalau dulu dua jurusan TKR, terus perikanan, terus ada bisnis manajemen. Kenapa harus bisnis manajemen? Jadi pengen belajar tentang pemasaran. Tentang pemasaran ya. Pengen jadi pengusaha semua ternyata pemirsa. Kalau dari Novi apa? Saya sih kurang lebih sama kayak Atia. Pertama tuh pengen lulus sekolah langsung kerja, kurang minat juga kuliah. Terus nyari pengalaman baru yang belum pernah dapetin sebelumnya. Jadi pengalaman baru gitu ya. Jadi alhamdulillah nih, masuk SMK Aliman Terpadu nggak salah. Akhirnya berprestasi juga ya. Nah, kalau untuk Novi ini sebelumnya ada prestasi apa sih sebelum ikut Cerdas Cermat nih? Belum ada ya. Kalau untuk di kelas itu juara berapa? Juara 2. Alhamdulillah juara 2 ya. Iya. Kalau untuk event lomba-lomba yang pernah diikuti itu apa? Pernah ikut lomba pidato bahasa Inggris di Polrep. Polrep kemarin ya. Tapi juara nggak? Enggak. Belum ya. Jadi tapi dapat pengalaman. Yang penting maju dulu, urusan hasil itu belakang. Yang penting itu bermanfaat. Yang penting mau mencoba, intinya kayak gitu. Siswa itu harus mau mencoba. Nah, kalau untuk Ati apa prestasi sebelumnya itu? Sebelumnya kayak kita tuh udah pernah Apa? Buat sebelumnya tuh kami pernah buat buku, terus alhamdulillah bukunya sekarang udah jadi. Selain itu juga saya alhamdulillah pintar juga di bidang akademik. Alhamdulillah ya. Kalau untuk kelas itu juaranya berapa? Juara berapa? Juara 3 Juara 3. Pernah juara 1? pas waktu SMP. Oh, pernah ya. Tapi insya Allah juara itu nggak menjadi tolak ukur orang itu berhasil. Yang penting kemauan, mengejar prestasi, usaha intinya. Walaupun kita pintar, tapi kalau kita malas-malasan nggak berprestasi. Yang penting apa tadi? Usaha. Nah, ada nggak sih mata pelajaran yang di SMK ini khususnya ini kan bisnis manajemen ya, yang paling kalian suka itu apa? Kita bahas nih SMK-nya nih. Paling suka yang paling asik gitu menurut kamu? Penataan produk. Penataan produk. Kalau untuk Novi apa? Bisnis online. Bisnis online. Kalau untuk Anissa? Informatika. Informatika. Jadi bisnis online sama. Kalau di dalam SMK Aliman Terpadu kan ada namanya produktifnya ya. Jadi itu bagian dari produktifnya. Iya. Nah, untuk pertanyaan kita balik lagi nih. Kalau untuk bimbingan tadi saat Cerdas Cermat itu kan habis asar. Nggak karena kalian capek nggak? Habis sekolah nih kan dari jam 7 sampai jam 3, setengah 3. Terus habis itu bimbing, capek nggak? Sebenarnya sih jika jadi itu bilang capek sih Pak. Capek ya? Cuman tuh karena kita punya kemauan untuk menambah pengalaman kita ke depannya, jadi kita kayak mengurungkan rasa capek itulah. Manfaatnya juga di masa depan gitu. Jadi walaupun capek, yang penting sikat aja, yang penting kita coba dulu. Nggak apa-apa, kesampingkan capek, yang penting kita berprestasi. Jadi untuk untuk Ani satu nih, capek nggak? Iya, capek. Itu capek juga ya.
Apa sih kegiatannya selama di pondok itu? Selain kalian belajar, adakah tambahan-tambahan kegiatan? Kan pasti ada ngaji, kita ngaji itu capek banget. Tapi kenapa masih gitu? Tapi nanti dulu, jangan dijawab. Kita setelah yang satu ini, nanti di segmen 3 ini pemirsa kita tes seberapa pintar mereka. Oke? Tepuk tangan dulu.